Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita Disciple Learns tanggal 14 bulan 4 2025. Terus kita menanti-nantikan Tuhan berkata-kata di tengah kita. Saudara, kita percaya Tuhan baik buat setiap kita. Kita terus mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Terus libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, dalam pekerjaan kita. Satu hari lagi Tuhan percayakan buat kehidupan buat setiap kita, saudara. Kita bersyukur. Sebelum kita mendengarkan perenungan kita yang sederhana, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat anugerah-Mu di tengah kami, bahwa kami Tuhan terus Tuhan untuk mengalami firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami ditaburi sebelum kami Tuhan melakukan aktivitas kami dengan firman-Mu yang sederhana. Tuhan memberkati setiap kami lebih lagi. Terima kasih Bapa, berkati kata Roh Kudus, ambil alih waktu ini. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang saat duduk saya. Tuhan ingatkan untuk kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan kita, mungkin dalam kelemahan kita, sudah dalam sakit penyakit. Tuhan ingatkan untuk kita berseru. Tuhan ingatkan untuk kata ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Biarlah kita terus berkata kepada Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan, untuk Dia mengasihani kita, saudara, untuk Dia menyembuhkan setiap penyakit kita, membukakan jalan-jalan buat setiap kebuntuan yang boleh kita alami. Dan temanya pagi ini tentang Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Temanya tentang Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan bacaan kita, saudara, dikatakan di Markus 10 ayat 46-52, dikatakan perikopnya Yesus menyembuhkan Bartimeus, saudara. Ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, dikatakan duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan biarlah saudara ini yang terus kita dengungkan di hadapan Tuhan, bagaimana Bartimeus dikatakan dia seorang pengemis buta yang merindukan kesembuhan terjadi dalam kehidupan dia. Waktu Yesus dikatakan melalui jalan itu, saudara, dikatakan ketika Yesus keluar dari Yeriko ini bersama murid-muridnya dan berjumpa dengan Bartimeus, saudara, dan Bartimeus berkata, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dan biarlah ini atas setiap kita juga, saudara, waktu kita berseru di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan setiap seruan kita, dan Tuhan memanggil kita. 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi bersama mendapatkan Yesus. 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Dikatakan, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat, dikatakan. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dan saya percaya waktu kita berseru, saudara, memanggil nama Tuhan Yesus, ada satu ketergantungan, ada satu pengharapan, iman kita terus tertuju kepada Tuhan. Dikatakan Bartimeus percaya bahwa waktu dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar, dan dikatakan dia akan menyembuhkan setiap kebutaan yang dialami oleh dia, saudara. Dan biarlah ini yang kita juga miliki, iman yang kuat, iman yang besar seperti Bartimeus, yang waktu Yesus ada melalui jalan keluar dari Yeriko ini, sudah bersama dengan murid-muridnya, dan mereka bertemu dengan Bartimeus di pinggir jalan, dan Bartimeus langsung berseru kepada Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Dan biarlah ini menjadi perenungan kita, saudara, dan biar kita mengimani ini, saudara, waktu kita berseru, Tuhan mendengar dan menjawab setiap kita. Dan poin bacaannya di 47-48 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, dikatakan. Dan banyak orang yang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, dikatakan, anak Daud, kasihanilah
aku. Dan saya percaya saudara, iman kita tidak terbendung dengan dikatakan mungkin ada intimidasi kanan kiri yang mungkin melemahkan kita untuk kita tidak terus berharap kepada Tuhan. Tapi seperti Bartimius dibilang, banyak orang yang menegur supaya dia diam, tapi dia semakin keras berseru, dikatakan, Anak Daud, kasihanilah aku. Dan biarlah ini juga iman yang sama kita miliki. Kita belajar saudara, kita percaya waktu kita berseru kepada Tuhan, dikatakan, Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Biar Tuhan melihat kita, kondisi kita dalam kelemahan penyakit kita saudara. Tuhan melihat dan dia bertanya, dikatakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat, dikatakan, bagimu. Dan biarlah kita berkata, Tuhan Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan biarlah ini menjadi iman percaya kita saudara. Kita pegang ini buat firman Tuhan ini. Kemudian di Matius 9, 27, 29 dikatakan Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta, dikatakan ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutnya sambil berseru-seru, katanya, kasihanilah kami, hai Anak Daud. Ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan biarlah ini juga saudara yang menjadi iman percaya kita, bahwa kita memiliki iman seperti 2 orang buta ini saudara, dikatakan. Bahkan sekali lagi Tuhan bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Dan biarlah ini menjadi ketetapan hati kita juga sudah, kita percaya waktu kita berseru kepada Tuhan, kasihanilah kami, dikatakan, hai Anak Daud, biarlah Tuhan juga mengasihani kita. Matius 15:22 juga dikatakan perikopnya tentang perempuan Kanaan yang percaya saudara. Dikatakan di sini ayat 22 Matius 15, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Dikatakan Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dan saya lihat di sini historinya saudara, perempuan Kanaan ini sebenarnya bukan termasuk golongan orang Israel, dikatakan yang dikatakan tidak termasuk dalam golongan orang yang akan menerima daripada pengembalaan Tuhan Yesus. Dikatakan, saya note di sini bagaimana iman dari perempuan Kanaan. Dikatakan waktu Tuhan katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, namun perempuan itu tetap beriman dan percaya saudara, dikatakan. Dan dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dikatakan respon Tuhan, dikatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dan bukan hanya dikatakan seperti Bartimius yang buta, waktu dia berseru ada orang menegur supaya dia diam, ada satu intimidasi yang menekan dia untuk supaya tidak percaya. Dan berikut juga dengan perempuan Kanaan ini saudara, dikatakan bahwa dia, dikatakan Tuhan tidak diutus untuk domba-domba yang hilang, dikatakan hanya, dikatakan bukan untuk orang-orang yang di luar Israel, dikatakan. Tapi dikatakan waktu Tuhan katakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu tetap percaya dan tetap beriman. Dikatakan luar biasa, yang mungkin saya percaya ini membuat hati Tuhan terenyuh. Dikatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan dikatakan responnya, Tuhan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dan biarlah kita memiliki iman yang besar seperti perempuan Kanaan ini saudara, dan kita percaya Tuhan masih bekerja di tengah-tengah kita saudara. Dan ada makna rohani Markus 10:47 dengan tema kita, buat Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Yang pertama poinnya saudara kita belajar, yaitu mengakui sebagai anak Daud. Dikatakan orang buta tersebut mengakui Yesus sebagai anak Daud dan yang memiliki kuasa untuk mengasihi dan menyembuhkan. Dan kita percaya ini pastikan dalam kehidupan kita saudara, bahwa
Kita harus akui dia, Yesus anak Daud, dia berkuasa, sudah dikatakan, untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit. Bahkan dikatakan mengasihi kita, saudara, dalam kelemahan kita. Dan kita harus percaya ini sungguh. Kita akui dia, Yesus, sebagai anak Daud ini sudah dalam kehidupan kita. Yang kedua, iman yang mengakui Yesus. Orang buta tersebut memiliki iman yang kuat untuk mengakui Yesus sebagai juru selamatnya. Dan pastikan, saudara, sebelum kita menerima kesembuhan, menerima pertolongan Tuhan, kita akui iman kita, bahwa kita menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita, supaya kuasanya dapat bekerja di tengah-tengah kita, supaya dia, Tuhan sebagai juru selamat kita, akan menyembuhkan dan akan melepaskan kita. Yang ketiga adalah permohonan untuk dikasihi. Orang buta tersebut memohon kepada Yesus untuk dikasihi dan menunjukkan keinginannya untuk menerima kasih dan penyembuhan darinya. Dan saya percaya ini, saudara, dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan biarlah kita terus percaya ini, bahwa dikatakan waktu kita memohon kepada Tuhan untuk dikasihi dan menunjukkan keinginan untuk menerima kasih dan kesembuhan darinya, maka kita akan menerimanya, saudara. Dan yang terakhir ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita belajar tentang Markus 10:47 ini, saudara. Yang pertama mengakui sebagai juru selamat. Ini penting, kita dapat mengakui Yesus sebagai juru selamat kita dan mempercaya bahwa ia memiliki kuasa untuk mengasihi dan menyembuhkan kita, dan akui dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Yang kedua, memohon kepada Yesus. Kita dapat memohon kepada Yesus dan untuk dikasihi dan menerima kasih dan penyembuhannya darinya, dikatakan. Artinya kita harus berseru kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan untuk minta memohon, biar Tuhan yang akan melepaskan kita, yang kita dikasihi dia, kita menerima kasihnya dan kesembuhannya. Yang ketiga, mengembangkan iman kita. Kita dapat mengembangkan iman kita dengan mempercayai bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengasihi dan menyembuhkan kita. Kita harus percaya ini, terus berpegang pengharapan. Kita percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan atas setiap kita, dia memiliki kuasa untuk mengasihi dan menyembuhkan kita. Dan yang terakhir, mengenal Yesus lebih dekat. Ini yang penting, saudara. Kita dapat mengenal Yesus lebih dekat dengan mempelajari firman-Nya, pastinya mempercayai bahwa ia adalah juru selamat kita. Mengenal Yesus lebih dekat, lebih dalam lagi, dengan kita bersekutu dengan firman-Nya dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat perenungan kami, Tuhan, buat pagi ini, Tuhan, dalam tema kami, Tuhan, yaitu Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Biarlah Tuhan aplikasi kehidupan kami sehari-hari. Yang pertama, kami mengakui Yesus sebagai juru selamat. Kami mengakui Yesus sebagai juru selamat dan mempercayai bahwa dia memiliki kuasa untuk mengasihi dan menyembuhkan kami. Yang kedua, memohon kepada Yesus. Dikatakan kami dapat memohon kepada Yesus untuk dikasihi dan menerima kasih dan kesembuhan daripadanya. Yang ketiga, mengembangkan iman. Kami dapat mengembangkan iman dengan mempercayai Yesus memiliki kuasa untuk mengasihi dan menyembuhkan kami. Dan yang terakhir, mengenal Yesus lebih dekat. Kami dapat mengenal Yesus lebih dekat dengan mempelajari firman dan mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap firman yang kami dengar, kami taruh dalam pikiran luluh hati kami, sambil lalu kami bawa belajar, aplikasikan kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, pagi ini, Tuhan, siang, sore, malam ini. Kiranya mendatangkan berkat daripada Tuhan. Kiranya pagi ini tangan-Mu terulur atas setiap kami, memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permai, dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Salam, saudara, tetap berseru kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, sampai dia mengasihani kita, sampai dia menjawab setiap permohonan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap andalkan Tuhan. Amin, amin.